membicarakan nasab balawi yang disebut oleh mimpi itu nggak serius, hanya bercandaan aja. Karena memang beliau paham bahwasanya nasab itu nggak bisa disebut oleh mimpi. Begitupun juga yang nggak bisa dinafikan oleh mimpi gitu. Disebut oleh mimpi nggak bisa, ya dinafikan oleh mimpi juga nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Wala haula wala quwata illa amma ba'du. Teman-teman sekalian, kita selalu berharap kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada, selalu berada dalam lindungan dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap kepada Allah, semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita. Dan kita berharap kepada Allah semoga senantiasa kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Dari beberapa hari yang lalu sebelumnya, dari beberapa hari yang lalu mengenai masalah mimpi ya. Jadi teman-teman banyak yang tanya bagaimana komentarnya Anda mengenai masalah mimpi-mimpi ini. Ya, kalau saya pribadi teman-teman ya, kalau saya pribadi itu masalah mimpi itu masalah individu. Karena mimpi itu tidak bisa dibuktikan kevalidannya melalui kaidah ilmiah. Sehingga orang yang bermimpi itu ya hanya bisa dipakai untuk pribadi diri sendiri dan tidak bisa disebarluaskan ke khalayak luar atau ke khalayak umum, karena bisa jadi itu fitnah bagi orang-orang yang tidak percaya itu adalah halu tingkat dewa. Bagi orang-orang yang percaya bisa mempercayai itu, tetapi itu tidak baik disebarkan kepada orang luar. Karena masalah mimpi ini riskan teman-teman ya. Jadi masalah mimpi itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya, dan hanya orang-orang yang jernih hatinya, orang-orang yang betul luas ilmunya, ketika mendengar sebuah mimpi itu dan siapa yang mimpi, maka kalau orang yang mimpi itu adalah orang yang saleh, tidak karena nafsu, tidak karena ada rasa ya hawa nafsu lah, karena kan jiwa. Karena orang yang merasa benar itu ya salah satu bagian dari hawa nafsu kan gitu. Ya, ketika masalah mimpi ini disebarluaskan, maka akan timbul permasalahan antara orang yang percaya dan antara orang yang tidak. Apalagi itu menyangkut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mungkin betul ya, ini mungkin kita bahasakan mungkin betul orang yang mimpi itu benar, bermimpi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apakah semua orang akan percaya akan mimpi itu? Kan tidak. Apalagi kata kita ini sudah era modern, zaman sudah canggih, pikiran orang itu sudah moderat. Kadang orang itu ketika menerima sebuah informasi yang validitasnya masih dipertanyakan, ya tentu mereka akan mencemoohnya gitu. Apalagi orang yang bermimpi baginda Nabi Muhammad SAW, bisa jadi memang betul mimpi baginda Nabi. Kalau memang yang hadir ke orang itu memang sesuai
kriterianya, artinya sifat-sifatnya, lahiriah, zahiriyahnya, dan sifat-sifat agungnya itu ada memang tertera dalam mimpi itu, ya bisa kita yakin itu benar. Tapi ketika hanya bisikan suara dan lain sebagainya, itu bisa benar bisa tidak gitu. Kenapa? Mungkin betul memang bangsa gaib, kita bahasakan makhluk halus, kita bahasakan bangsa jin, itu memang tidak bisa menyerupai baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi tidak menutup kemungkinan bangsa jin ngaku-ngaku sebagai Nabi Muhammad SAW. Ya, gitu ya. Kalau menyerupai mereka nggak mungkin bisa gitu. Karena memang sudah nas baginda Nabi begitu. Jadi orang yang mimpi baginda Nabi itu artinya dengan wujudnya beliau, wujud kasarnya beliau maksudnya ya, zahiriyahnya beliau, maka bangsa jin tidak akan bisa menyerupai beliau gitu. Tidak akan menyerupai keagungan baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika tapi bangsa jin bisa ngaku-ngaku. Ya itu yang menjadi permasalahan ya. Sehingga kalau masalah mimpi ini bukan untuk konsumsi publik. Apalagi jelas kaitannya adalah masalah nasab gitu. Ilmu nasab itu ilmu yang sudah jelas kaedahnya. Jadi ilmu untuk mengetahui tentang ibnan bi ibnin, aban bi abin kan begitu ya. Tentang anak, tentang orang tua, tentang garis keturunan. Itu ilmu nasab. Dan di dalam teori mengisbat nasab, kaifiyah thubutin nasab itu sudah dijelaskan. Artinya ilmu nasab itu tidak ada kaitannya dengan mimpi. Makanya orang yang ngaku kasyaf, ngaku bisa berbicara dengan ahli kubur, bisa berbicara langsung dengan sahibul kubur gitu, atau sahibun nasab secara gaib gitu, itu yang nggak diterima gitu. Kenapa? Karena itu tidak bisa divaliditas keabsahannya, tidak bisa divalidasi keabsahannya begitu. Karena kalau masalah munasab ini jelas data yang dibicarakan adalah data. Makanya dari 7 bulan, hampir 7 bulan kita atau Kiai Imad itu berkecimpung bab nasab ini ya bab data sebenarnya, bukan bab mimpi gitu. Bahkan Kiai Imad ketika berbicara nasabnya keluarga Ba'alawi, di mana dalam kitab Al-Ghuror itu dikatakan disebut oleh mimpi, itu sebenarnya ya hanya sekedar selingan beliau aja gitu. Selingan beliau untuk membicarakan masa nasab Ba'alawi itu. Ya meskipun itu tidak serius sebenarnya gitu. Saya memandangnya beliau di dalam membicarakan nasab Ba'alawi yang disebut oleh mimpi itu nggak serius, hanya bercandaan aja. Karena memang beliau paham bahwasanya nasab itu nggak bisa disebut oleh mimpi. Begitu pun juga yang nggak bisa dinafikan oleh mimpi gitu. Disebut oleh mimpi nggak bisa, ya dinafikan oleh mimpi juga nggak bisa. Kenapa? Ya karena validitas mimpi tak bisa dibuktikan gitu. Bisa kembang tidur, bunga tidur gitu. Ya juga bisa buat-buat, ngaku-ngaku, bisa jadi seperti itu. Maka kalau berbicara dengan nasab, ya tetap kembali kepada koridornya, kepada pakemnya. Apa pakem nasab? Ya data yang berbicara. Seperti itu teman-teman ya. Jadi komentar saya mengenai masalah mimpi-mimpi yang beredar di media sosial YouTube ini. Ya kalau saya pribadi, saya tidak terlalu memperdulikan itu mimpi-mimpi, karena itu tidak layak untuk konsumsi publik. Harusnya pribadi, person to person, hal semacam itu. Ada orang ngaku semuanya begini, saya mimpi atau saya dikasih tahu secara kasyaf sisi saya ini. Ya sudah, itu konsumsi publik, bukan publik, konsumsi pribadi.
Kita meyakini kita dzurriyyah Nabi semuanya, atau kita turun si A, tapi nggak punya data, tapi mulai mimpi semuanya, atau ada kasaf orang, ya sudah, konsumsi pribadi, tidak boleh disebarluaskan. Kenapa? Ketika disebarluaskan butuh bukti nyata, butuh validitas data. Begitu juga sebaliknya. Ya, teman-teman sekalian, itulah komentar saya mengenai masalah mimpi-mimpi ini. Kalau lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.